Saya ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat. Kebetulan kita sambil ngabuburit, kita sambil ngebahas sesuatu yang berkaitan dengan beberapa hewan yang lagi viral di beberapa sosial media. Plus hewannya juga mungkin berkaitan juga dengan eksperimen-eksperimen yang telah saya lakukan. Tentunya yang berkaitan dengan ulat beracun teman-teman. Ya, jadi kali ini saya akan menanggapi sekaligus menjelaskan beberapa jenis-jenis ulat yang berbahaya yang ada di Indonesia khususnya. Nah, kebetulan banget kali ini saya akan bahas salah satu jenis ulat yang sebetulnya wajib diketahui juga oleh masyarakat Indonesia, karena menyangkanya bahwa spesies ulat yang lagi viral ini tuh di Indonesia ada, padahal sebetulnya ini tidak ada di Indonesia. Nah, maka dari itu kadang-kadang di channel saya, khususnya di Sahabat Alam, mulai dari jenis-jenis ulat pohon, ulat tanah, ulat batu, itu semuanya mungkin sudah pernah saya tes teman-teman. Untuk apa? Selain untuk memberitahukan efeknya seperti apa, penanganannya seperti apa, minimal kalian juga tahu, oh ternyata di Indonesia juga ada ulat jenis seperti ini. Jadi ketika misalnya kalian lagi di alam, terus nemu ulat yang mungkin pernah saya bahas, minimal kalian tahu bahwa itu adalah ulat yang sangat berbahaya. Salah satu ulat yang mungkin sering kalian temukan atau mungkin yang berbahaya lah yang ada di Indonesia, ada di hadapan saya. Ya, ini hanya dua jenis ulat saja yang dapat saya tangkap untuk hari ini, dikarenakan memang susah juga kalau sengaja nyari jenis-jenis ulat yang berbahaya. Karena sebetulnya untuk jenis-jenis ulat itu ada beberapa tahapan. Ada ulat yang berbulu, ada ulat yang tidak berbulu, ada ulat yang memiliki duri-duri tajam yang disertai dengan racun-racunnya. Dan ini adalah ulat-ulat yang memiliki racun dan berduri teman-teman. Nah teman-teman, sebelum saya bahas kedua jenis ulat ini, kita langsung saja ke inti. Nah, jadi sebetulnya mungkin pemberitaan ini tuh banyak berseliweran di WhatsApp, terus di beberapa sosial media lainnya. Makanya ini yang justru harus dihindarinya itu adalah kata orang Indonesia itu mungkin menyangkanya si ulat ini tuh ada gitu di daerah kita, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Nah, kita langsung baca saja nih. Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong dihindari, apalagi anak-anak. Nah, ulat ini nampaknya sudah membunuh 16 anak. Nah, awalnya dikira ini tuh merupakan anak burung, jatuh setelah dipegang. Lalu anaknya yang memegang itu kejang-kejang dan tak lama meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Nah, ini nih, kalau misalnya teman-teman pengen lihat, jadi banyak banget pemberitaan-pemberitaan seperti ini kadang-kadang yang mudah sekali didapatkan oleh berbagai kalangan, entah itu anak-anak, orang dewasa, orang tua. Jadi inilah makanya pentingnya kita harus mengetahui jenis-jenis ulat yang ada di sekitar kita. Saya jelaskan terlebih dahulu ya untuk si jenis ulat ini ya. Jadi ini namanya kalau di daerah kita itu mungkin penyebutannya adalah ulat kucing. Nah, ulat kucing itu memang bentuknya itu sangat mengerikan. Dari bulunya juga lebat, mungkin nanti bisa ditempelkan. Di sini ada gambarnya. Nah, itu adalah penampakan si ulat kucing ini teman-teman. Nah, jadi nama latin dari si ulat kucing ini adalah Megalopyge opercularis. Nah, jadi ulat ini adalah ulat yang memiliki bulu yang sangat tebal, tampak seperti anak kucing, makanya disebut ulat kucing teman-teman.
Ada juga yang menyebutnya sebagai ulat api, ulat ASP, ulat Italia, pokoknya banyak macam-macam lah. Nah, jadi panjang dari si ulat kucing ini tuh bisa mencapai hingga sekitar 1 inci. Dengan bulu warna coklat, abu-abu, merah, dan orange. Ulat ini dapat ditemukan di negara-negara selatan bagian Amerika. Ingat ya, hanya ditemukan di negara-negara selatan bagian Amerika. Jadi kalau di Indonesia berarti ulat ini tuh nggak ada, coy. Makanya jangan terlalu panik dulu. Jadi ulat ini tuh hanya ada di luar negeri sana, teman-teman. Kalau di Indonesia itu tidak ada. Nah, ulat ini adalah ulat yang sangat berbahaya. Ulat kucing adalah jenis serangga yang menarik dan unik. Meskipun terlihat menggemaskan karena bulunya yang lebat, ulat ini sebenarnya merupakan salah satu serangga yang paling beracun di Amerika Utara. Bulu-bulunya mengandung racun yang menyebabkan rasa sakit yang sangat hebat jika terkena bulunya. Bulu-bulu halus pada ulat kucing berfungsi sebagai pelindung alami terhadap predator ketika terancam. Ulat bulu kucing akan bergerak-gerak tubuhnya dan mengeluarkan racun dari bulu-bulunya untuk menakuti predator. Dan ketika makhluk berbulu ini bersentuhan dengan manusia, mereka menggunakan duri tersembunyi mereka untuk menyuntikkan racun yang menyakitkan ke tubuh korbannya. Nah, jadi sebetulnya makanya tadi di awal saya jelaskan, jadi tahapan ulat itu ada ulat yang tidak berbulu, ada ulat yang berbulu, ada ulat yang berduri, teman-teman. Nah, jadi si jenis ulat kucing ini tuh merupakan jenis ulat yang memiliki bulu-bulu lebat. Kalau di kita mah di Indonesia kita punya loh bulu yang lebat juga seperti ini. Ulatnya ulat nahun. Dulu itu juga sempat saya tes untuk efek daripada bulu-bulunya. Sebetulnya bulu-bulu halus inilah yang mengakibatkan efek terhadap kulit jikalau si bulu-bulu kecil tersebut itu masuk ke dalam pori-pori kulit kita. Makanya ada beberapa orang yang menyarankan ketika di alam itu kita harus bawa solatif. Lain solatif betulnya non solasi dot untuk merekatkan itu. Nah, jadi kalau misalnya ada ulat bulu yang menempel si bulu-bulunya itu di kulit kita, nanti kita tinggal tempelin si solatif itu, nanti kita tinggal buka agar si bulu-bulunya itu terangkat. Namun pada kenyataannya di daerah kita tidak melakukan hal seperti itu. Paling kalau di daerah saya pribadi kita ada obat tersendiri. Kalau dulu pernah saya bahas juga namanya itu jalantir. Itu obat herbal untuk mengatasi sengatan dari ulat-ulat bulu. Terutama ulat-ulat bajra yang bisa kalian lihat ini nih. Nah, jadi di tangan saya ini sudah ada 2 jenis ulat bajra yang sering memakan korban, terutama para petani kebun teh atau pemetik kebun teh, karena ini juga ada di atas daun teh, coy. Nih, nah lihat. Jadi penampakannya seperti ini. Kita lihat dulu satu-satu. Nah, kalau teman-teman terkena oleh jenis ulat bajra satu ini atau si ulat api ini, biasanya gejalanya adalah pembengkakan, meriang, gatal-gatal, muntah-muntah, bahkan sampai ke ada bencolan di bagian ketiak. Lalu apakah saya akan mengetes kembali ulat ini? Oh, tentu tidak, Ferguson. Saya tidak akan mengetesnya lagi karena saya sudah mengetes kedua-duanya untuk jenis ulat beracun ini. Yang pertama, ini ulat bajra merah. Efeknya itu sampai ke ginjal, coy. Dan dia bengkaknya itu bisa sampai beberapa hari. Kelihatannya memang mungkin sepele, dan ini kita dapatnya cuman yang kecil. Dia bisa sampai gede juga, lumayan lah. Dia ini memiliki keunggulan, memiliki cairan racun. Nih, kita coba tes di bagian sini. Siap? Yuk. Tes. Oke, lihat. Cairannya keluar. Nih yang bintik-bintik kuning. Oh, keluar, boys. Ini masih kecil, teman-teman. Biasanya yang gede cairannya juga lebih banyak. Nah, ini ulat bajra merah. Adanya di daerah saya juga, teman-teman. Tapi mungkin di daerah kalian juga ada nih. Lihat, jadi ini adalah salah satu ulat yang dulu sempat membuat bagian tubuh dalam saya itu meringik kesakitan, coy. Tuh. Ini yang kedua adalah ulat bajra yang sangat mengerikan. Dilihat dari bentuknya saja serta coraknya. Lihat, kita coba sentuh, plek. Men.
Kalau dia sih tidak mengeluarkan cairan, cuma memang semua anggota tubuhnya ini dilengkapi dengan duri-duri kecil, duri-duri tajam, dan kalau misalnya kena kulit, wah ini repot banget sih. Dulu justru saya sempat mengetes dengan size yang lebih besar dari ini teman-teman. Nah mungkin biar teman-teman gak penasaran juga, saya bakalan perlihatkan ketika saya mengetes efek dari si sengatan ulat bajra ini dengan size yang besar, dengan corak yang begitu mengerikan, dan efeknya itu kalau tidak salah sampai beberapa hari. Pada saat itu juga di tempat langsung mengalami pembengkakan serta rasa nyeri dan panas yang sangat hebat. Nah kalian bisa lihat video berikut ini teman-teman. Ini kalau di saya disebut dengan ulat bajra yang ditakuti bagi beberapa petani, khususnya petani kebun teh nih teman-teman, karena mereka ini ketika bersentuhan dengan kulit, nah itu bisa sampai ngajelengeng teman-teman. Dah lihat dari tekstur tubuhnya nih, gila banget sih itu. Jadi dia ini memiliki bulu-bulu, bukan bulu ya sebetulnya, duri-duri tajam di sekujur tubuhnya teman-teman, dan duri-duri inilah yang ketika bersentuhan dengan kulit kita itu akan lumayan terasa sakit teman-teman. Adalah pembuktian benar atau enggak nih teman-teman, untuk si ulat ini ketika bersentuhan dengan kulit akan menyebabkan efek yang begitu serius teman-teman. Nah tetapi tentunya kegiatan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun, karena saya sudah didampingi oleh tim medis yang sewaktu-waktu nanti bisa mengobati saya teman-teman ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selain itu kembali, selain pengobatan secara medis, nanti saya juga akan mengobati hasil daripada luka ulat ini dengan metode yang sudah biasa kita lakukan, yaitu menggunakan yang sudah tersedia di alam, yakni dengan menggunakan tanaman naon itu tadi disebut teh? Jalantir. Oke teman-teman, kita akan tes untuk ulat bajra atau si ulat apinya ini teman-teman. Nyata doma ngan hayo me. Tuh sebetulnya ini ada salah satu efek yang di video sebelumnya belum juga hilang nih. Ini efek si ulat api kemarin. Jadi efeknya itu ternyata teman-teman bukan hanya sejam 2 jam, tetapi setelah beberapa jam bahkan beberapa hari ternyata efeknya sampai dengan seperti ini tuh, hitam seperti ini masih ada ini tuh ini. Sekarang kita akan tes lagi si ulat ini coy. Cus. Oke sahabat alam, 1, 2, 3. Ini biasa masuk mungkin dihajar mah. Cek aing ge. Kerek. Asli banget, asli banjir. Kuat ngajelengeng kieu Gusti. Jadi pas ini ternyata gak harus menunggu lama teman-teman. Anjir. Duh, rasanya itu langsung spontan, ces langsung. Nah, ini di sebelah sini ada yang warna merah. Nah, sebelah situ coy. Tidak menunggu lama coy. Kuat ngajelengeng siapa mau langsung ngeliat tuh. Gila Dan ini teman-teman rasanya benar-benar nyut-nyutan banget coy. Beda dengan ulat bulu, kalau ulat bulu tuh harus nunggu bulunya itu masuk ke dalam pori-pori kulit. Kalau ini tuh nggak harus nunggu kayak gitu teman-teman, karena ya mereka ini memiliki duri-duri seperti ini coy. Nah duri-duri inilah yang memiliki racun ketika bersentuhan dengan kulit coy. Jir kuat ngajelengeng kieu ka aing. Itu adalah videonya teman-teman. Jadi sebetulnya sudah banyak banget sih ulat yang pernah saya bahas, bukan dibahas aja tapi dites. Terakhir kemarin kita itu sempat ngetes ulat batu. Jadi si ulatnya itu ada di bebatuan, dan itu kadang-kadang kalau misalnya kita lagi ada di hutan terus gak sengaja pegang si ulat itu, nah kadang-kadang efeknya juga bisa sangat berbahaya. Makanya kemarin saya bahas, saya buktikan juga. Dan buat teman-teman nih,
inilah video-video saya yang membahas hampir berkaitan, bukan berkaitan ya, yang membahas pokoknya dengan semua ulat yang ada di sekitar saya. Nih. Semuanya ada di sini nih. Wah, udah banyak pokoknya coy. Teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Ini hanya sekilas lah pembahasan, dikarenakan memang ada teman saya yang ngejapri langsung pengen dibahasnya terkait si ulat kucing yang sempat viral juga, yang sebetulnya itu tidak ada di Indonesia. Hanya di Indonesia juga memiliki beberapa jenis-jenis ulat yang berbahaya, yang beracun, yang memiliki efek cukup lumayan berdampak untuk tubuh manusia, dan itu semuanya sudah pernah saya tes teman-teman. Dan yang pada intinya kita harus melek, kita harus melihat bahwa memang di sekitar kita juga ternyata ada jenis-jenis ulat yang beracun seperti yang ada di hadapan saya ini. Dan ini sebetulnya hanya salah satu saja, masih banyak jenis-jenis ataupun spesies ulat-ulat beracun lainnya yang ada di sekitar saya yang masih menjadi PR saya pribadi. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.